Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa bertemu dalam persekutuan tengah pekan hari ini. Meskipun masih online dan kita masih berada dalam rumah kita masing-masing, tapi biarlah hal itu tidak mengurangi sukacita kita dan semangat kita untuk terus tetap bersekutu di dalam Tuhan. Untuk mengawali persekutuan tengah pekan kita pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang telah Kau berikan pada setiap kami untuk tetap bersekutu di rumah kami masing-masing. Kami menyadari kami tidak bisa bertemu dengan saudara seiman kami, tapi biarlah Tuhan hadir melalui persekutuan online kami dan berkat Tuhan boleh hadir untuk setiap kami melalui pujian penyembahan kami dan melalui firman Tuhan yang kami dengarkan. Kami mau menyerahkan Tuhan persekutuan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersyukur pada Tuhan dan berterima kasih untuk segala berkat-Nya. Kita akan menaikkan pujian PGC 7 bait 1 dan 2, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kembali kita dipertemukan di dalam ibadah tengah minggu. Salam sehat buat kita semua, masih semangat? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami masih boleh mengucap syukur di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah situasi di sekitar kami yang tidak menguntungkan, yang penuh dengan keprihatinan, tetapi Tuhan tetap memelihara hidup kami. Saat ini Tuhan, kami ingin belajar dari firman-Mu, kami ingin berefleksi melalui firman-Mu, biarlah apa yang kami baca pada pagi hari ini boleh memberikan motivasi dan inspirasi bagi kami untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri kami masing-masing waktu ini, biarlah Tuhan menyapa kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, bagaimana kondisi kita, ekonomi kita, keluarga kita, masih tetap sejahtera? Kenapa saya tanya? Karena kalau kita mau melihat ke belakang, hampir bahkan lebih dari 1 tahun kita dipaksa hidup dengan cara yang tidak biasa. Gitu ya. Kemarin saya ketemu seseorang, dia bilang, "Bu, susah saya Bu." Lah kenapa? Bayangkan, saya buka warung. Dulu kalau kita buka warung, warungnya penuh, hati kita senang, artinya warungnya laris. Nah sekarang, bayangkan, ketika warungnya penuh, yang datang malah
Satgas COVID. Nggak boleh penuh-penuh. Lah masa orang jualan kok nggak boleh laris, gitu ya. Atau orang tua yang mengeluh karena apa? Bagaimana tidak? Saya menyekolahkan anak saya supaya dia belajar dan bisa menjadi pintar. Tiba-tiba saya sekarang harus mendampingi anak-anak seperti guru. Belum lagi anak-anak yang protes karena gurunya tidak update dengan teknologi sekarang. Sehingga mereka kebingungan. Pelajaran saya enggak mudeng, mau tanya enggak bisa karena gurunya gagap teknologi. Dan ternyata si guru kalau ditanya juga bingung. Saya itu biasa ngajar menghadapi anak-anak. Sekarang saya harus menghadapi kursi kosong, anak saya di rumah, saya enggak tahu bagaimana kondisi mereka. Ngajar rasanya membingungkan sekarang. Nah itu banyak keluhan selama 1 tahun ini kita akan dengar hampir setiap hari. Dan hal itu membuat banyak orang menjadi stres, menjadi putus asa, menjadi susah hidupnya. Nah, saat ini mari kita berefleksi dari firman Tuhan. Bagaimana kita harus bersikap ketika kita hidup di bawah tekanan, kita hidup di bawah suasana yang tidak menyenangkan, suasana yang membuat kita stres dan seterusnya. Kita akan baca dari 1 Samuel 7 ayat 10 sampai 12 dan nanti pada kita akan lihat di ayat yang ke-12. 1 Samuel 7 ayat 10 sampai 12. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Ayat 12 yang akan kita renungkan bersama. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kisah ini menunjukkan bagaimana bangsa Israel bisa mengalahkan orang Filistin. Tetapi sebelumnya, kalau kita baca di bagian sebelumnya, peristiwa ini didahului ketika hampir 20 tahun orang Israel itu berputus asa karena mereka ada di bawah tekanan dan penjajahan bangsa Filistin. Di dalam keputusasaan, di dalam kepedihan, kedukaan, pada saat itu Samuel mengajak Israel untuk kembali kepada Tuhan. Jadi mereka akhirnya di tengah-tengah keputusasaan, mereka mentaati apa yang dikatakan oleh Samuel dan mereka kembali kepada Tuhan. Apa artinya? Kembali kepada Tuhan itu ada 2 hal yang harus dilakukan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pasrah hidup kepada Tuhan. Bukan pasrah hidup kepada pasangan kita atau pasrah hidup kepada atasan kita, tetapi dikatakan pasrah hidup kepada Tuhan. Dan yang kedua, kembali kepada Tuhan harus disertai sikap mau berubah lebih baik. Dan itu dilakukan oleh umat Israel. Dan hasilnya kita melihat di ayat 10 sampai 12, ketika itu
mereka kembali, mereka menyerahkan hidup kepada Tuhan. Mereka mau berubah, bukan lagi menuruti keinginan mereka pribadi, tetapi mereka mau menuruti apa kata Tuhan. Dan hasilnya kita melihat ayat 10-12. Ketika orang Filistin kemudian menyerang mereka, kali ini suasana berbalik. Bukan lagi orang Filistin mengalahkan bangsa Israel, tetapi bangsa Israel bisa mengalahkan bangsa Filistin yang kuat. Sehingga melihat keadaan itu, kemudian Samuel mengatakan, sampai di sini Tuhan menolong kita, Ebenezer. Bapak Ibu sekalian, maukah kita juga merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Maukah Ebenezer itu juga menjadi dan bisa kita nikmati di dalam kehidupan kita? Bagaimana dengan kita? Mari kita belajar. Saat ini berapa banyak orang yang pasrah pada nasib, pasrah pada keadaan. Ya sudahlah, aku di PHK, aku dirumahkan, kemudian meratapi nasib dan meratapi keadaan. Memang keadaannya demikian. Dan apa hasilnya? Menemukan jalan buntu. Tetapi Samuel mengatakan, mari kita kembali kepada Tuhan. Artinya apa? Mari kita menyerahkan, memasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Pasrah pada nasib hasilnya adalah jalan buntu. Sementara pasrah hidup kepada Tuhan hasilnya adalah jalan keluar yang dibukakan oleh Tuhan. Dan yang kedua, maukah kita berubah seperti Samuel mengatakan, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita berubah menjadi lebih baik. Menurut apa kata Tuhan, bukan apa kata kita. Seorang karyawan wanita beberapa waktu yang lalu harus mengalami di masa COVID ini karena pengurangan tenaga kerja, kemudian dirumahkan. Padahal ibu ini punya 2 anak yang harus dibiayai sekolahnya. Pikirannya jadi buntu. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan karena sekian belas tahun dia hidup dari pekerjaannya. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Dalam kondisi kepepet, ibu ini kemudian berdoa. Dia mohon pertolongan Tuhan. Dia mohon Tuhan memberikan jalan keluar. Karena dia tahu ketika dia tidak punya penghasilan lagi, maka kehidupannya akan terancam dengan kelaparan. Anak-anaknya bisa jadi tidak sekolah dan seterusnya. Selesai berdoa, tiba-tiba ibu ini matanya melihat di pojok kamarnya. Dia melihat sepotong kain batik yang mungkin bisa jadi ini seragam, tetapi belum sempat dibuat, belum sempat dijahit, masih berbentuk kain. Ibu ini kemudian berpikir, apa ya Tuhan yang harus aku lakukan? Kemudian dia ambil kain itu dan dia coba membuat masker. Ya, dia buat masker, kemudian masker itu diposting di dalam WhatsApp-nya. Tidak lama kemudian ada orang mengatakan mau membeli.
pesen. Nah, singkat cerita, hanya dalam waktu beberapa bulan, dengan bermodalkan sepotong kain batik, disertai berkat Tuhan, ibu ini sudah punya 3 penjahit. Sungguh dia mengatakan, itulah pertolongan Tuhan kepada saya, Bu. Itulah yang namanya Ebenezer. Di dalam keadaan terjepit sekalipun, Tuhan memberikan jalan keluar yang saya tidak duga-duga. Bapak Ibu sekalian, masa pandemik ini sampai kapan kita tidak tahu. Tetapi melalui firman Tuhan ini, mari kita kembali kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Ebenezer, supaya pertolongan Tuhan itu bisa kita lihat dan kita nikmati. Nah, bicara tentang pertolongan Tuhan itu pasti punya 3 dimensi waktu. Apa itu, Bu, 3 dimensi waktu? 3 dimensi waktu artinya ada 3 waktu yang kita alami dan kita rasakan. Yaitu pertama apa? Pertolongan Tuhan selalu berhubungan dengan waktu atau masa lalu. Ketika kita bisa hidup sampai dengan saat ini, maka kita sudah melalui waktu yang sudah lalu. Paling tidak untuk kita, 1 tahun kita mengalami masa yang sangat sulit yang kita tidak pernah bayangkan. Tetapi kalau Bapak Ibu mau kembali merefleksi, 1 tahun saya hidup dalam kesulitan. Tetapi seperti ibu yang bercerita tadi, ternyata Tuhan bukakan jalan ketika jalan itu sudah tertutup. Tuhan bukakan jalan lain sehingga saya mengalami berkat Tuhan. Saya mengalami pertolongan Tuhan. Karena itu bersyukurlah untuk masa lalu kita, untuk waktu yang sudah lalu, karena kita boleh melaluinya bersama Tuhan. Kita boleh melaluinya dengan pertolongan Tuhan hari demi sehari. Pertolongan Tuhan, Ebenezer, peringatan pertolongan Tuhan, juga punya dimensi waktu sekarang. Waktu sekarang itu kita bersama siapa? Ketika kita menjalani waktu sekarang ini kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan menikmati yang namanya berkat Tuhan. Jadi, jalanilah waktu sekarang ini bersama dengan Tuhan. Nikmatilah waktu sekarang ini bersama Tuhan. Dan yang ketiga adalah waktu yang akan datang. Ketika waktu yang sudah lalu kita bersyukur dengan pertolongan Tuhan. Waktu sekarang kita nikmati bersama Tuhan. Yakinlah, waktu yang akan datang, sekalipun kita tidak tahu seperti apa. Orang bilang, waktu yang akan datang itu masa new normal. New normal itu seperti apa gambarannya? Kita hanya bisa melihat iklan-iklan di televisi yang aneh-aneh begitu. Tetapi seperti apa kita tidak tahu. Dan kapan itu datang kita juga tidak tahu. Kapan kita bisa normal kembali? Yang buka warung bisa buka warung dengan bebas. Guru bisa mengajar dengan bertemu langsung muridnya. Orang tua murid bisa menyerahkan anak-anaknya untuk diajar oleh guru-guru yang profesional dan sebagainya. Kita tidak tahu. Tetapi ketika kita sudah menjalani waktu yang telah lalu, kita sudah bersama Tuhan. Kita menjalani hari ini bersama Tuhan. Maka yakinlah dan percayalah, waktu yang akan datang kita tetap bersama Tuhan.
Waktu yang lalu kita sudah merasakan pertolongan Tuhan. Kita bersyukur. Waktu sekarang ini kita jalani bersama Tuhan. Kita nikmati bersama. Dan waktu yang akan datang, yang kita tidak tahu seperti apa, yakin, percaya, berimanlah hanya kepada Tuhan. Dari sana kita akan bisa mengungkapkan iman. Kita bisa mengungkapkan Ebenezer, pertolongan Tuhan atas hidup kita. Tetapi syaratnya 2, tadi dikatakan kita harus kembali kepada Tuhan. Artinya kita berpasrah hidup kepada Tuhan dan kita harus mau berubah sesuai dengan rencana Tuhan. Siapkah Bapak Ibu menjalani kehidupan kita di masa depan bersama dengan Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di tengah masa sulit tetapi kami boleh bersyukur. Karena ternyata hari-hari yang telah lalu, sesulit apapun kami boleh menjalaninya bersama Tuhan. Dan bagi kami selalu ada jalan keluar yang Tuhan bukakan untuk kesulitan-kesulitan hidup kami. Kami tahu Tuhan, saat ini pun kami boleh menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Menikmati setiap anugerah Tuhan. Menikmati penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah itu boleh menguatkan iman kami, percaya kami, menghadapi masa depan kami yang kami tidak tahu. Mungkin bisa lebih sulit, tetapi juga dengan tantangan-tantangan yang seperti apa kami tidak tahu. Tapi kami yakin dan percaya, kalau sampai saat ini pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami, hari-hari ke depan kami percaya dan kami yakin Tuhan tetap akan menyertai langkah kami, hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hanya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.